Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Magelang. Berikut akan saya sampaikan aksi nyata saya terkait modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator kami, Bapak Usman SPD MPD, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Sri Rezeki SPD MSI. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari tri pusat pendidikan, tempat tumbuh kembangnya karakter siswa. Tujuan: yang pertama, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan melalui keyakinan kelas. Tolak ukur. Yang pertama, menguatkan karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya, siswa menerapkan keyakinan kelas secara konsisten, dan yang berikutnya, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat siswa bersama wali kelas atau guru mata pelajaran. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Berikutnya, membuat keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Berikutnya, menumbuhkan dan membiasakan penerapan keyakinan kelas serta melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana siang hari ini? Untuk mengawali pembelajaran kali ini, ya, kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Kita yakinkan dulu apa-apa yang boleh kita lakukan nanti selama pembelajaran saya, terutama saya ya. Nanti kedepannya seperti apa? Misalnya kalian boleh minum atau tidak, boleh pegang HP atau tidak. Kita harus sepakati bersama dulu. Keyakinan yang ada di kelas itu seperti apa yang nantinya harus kita terapkan di dalam pembelajaran selama dengan saya ya terutama ya. Paham ya maksudnya ya? Tentu saja kan kalian sudah mempunyai aturan-aturan, mungkin sudah ada piket, mungkin ada peraturan apa yang ada di kelas. Silakan nanti kita bahas bareng-bareng peraturan itu yang mana kita sepakati bersama ya. Itu ya. Iya, Pak. Peraturan kelas. Yang ada apa saja yang sudah kemarin? Tidak datang terlambat, oke. Tidak datang terlambat. Terus apa lagi kemarin? Berpakaian rapi. Oke, boleh kita Mas dituliskan. Nah, kemarin yang sudah disepakati bersama, berpakaian rapi. Oke. Sambil diingat-ingat ya kemarin ya, seperti apa yang kita sudah kalian terapkan di MOS ya. Mungkin kemarin kalian sudah mengikuti MOS seperti apa, aturan-aturan itu seperti apa. Oke, terima kasih. Ada lagi, Bang? Yes, silakan.
Ya, diteruskan Mas apa kemarin? Tidak berkata kasar, oke, tidak berkata kasar. Jadi kalian ngomongnya harus ya santun begitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kemarin? Apa Mbak? Apa Mbak kemarin? Tidak boleh menggunakan HP tanpa seizin guru. Tidak boleh menggunakan HP tanpa seizin guru. Izin guru. Oke. Yang berikutnya. Dalam pembelajaran. Oke, dalam pembelajaran harus aktif ya. Harus aktif. Aktif dalam pembelajaran. Boleh bantu saya lagi yang tengah sini mungkin, Mas, silakan Mas. Silakan Mas. Kemarin yang kita sepakati bersama, nanti masih bisa kita bahas bareng-bareng. Apakah masih kita yakini atau tidak? Ya. Kemarin ke toilet boleh ya? Toilet mau izin dipanggil mungkin ke BP atau urusan yang lain. Boleh. Sambil dipikirkan kembali kemarin izin toilet boleh, terus ya boleh keluar dengan izin dulu ya. Yang berikutnya, Membuang sampah pada tempat. oke, membuang sampah pada tempatnya. Membuang Sampah pada tempat sampah. sampah pada tempat sampah. Tempatnya. Terus masih ada lagi mana? Menghargai pendapat daripada orang lain. Menghargai, oke, nanti dalam diskusi ya. Menghargai pendapat orang lain. Masih adakah? Ya terus enggak dituliskan. Ya bawa aja sekalian. Nanti peraturan-peraturan yang sudah ada di kelas itu seperti apa sih? Nah, yang nantinya ini tidak akan diterapkan kembali, gitu ya. Ya silakan Mas. Mematuhi jadwal tiket yang telah disepakati gitu ya. Sudah dibuat kemarin kan? Nah, terima kasih. Masih ada lagi? Masih. Apa Mas? Oke, tidak membuli teman yang lain. Oke. Tidak membuli ya. Nah. Oke. Masih ada kan kemarin? Cukup ya? Oke, kita bahas sekali lagi ya. Kita bahas apakah ini masih relevan dengan sekarang ataupun ada yang perlu dirubah. Ya. Jadi ini peraturannya akan kita buat ke keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu apa yang kita yakini, ya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu adalah keyakinan kelas. Misalnya ini kan masih berupa negatif ya, tidak datang terlambat. Berarti harusnya disiplin, datang tepat waktu. Oke. Ya, datang tepat waktu. Masih setuju dengan ini datang
Boleh. Nanti dari perpindahan antar ruang, antar kelas ya, nanti ke sini harus tepat waktu ya. Berpakaian rapi. Nih, oke, ini karena ini sudah positif ya. Kita jadikan positif dulu. Pakaian rapi. Jadi yang rambutnya gondrong, pakaiannya yang keluar-keluar tolong bisa dirapikan. Tidak berkata kasar. Ini kan negatif ya, tidak. Berarti harusnya berkata ya sopan atau santun. Kata yang sopan atau santun. Masih setuju ya ini ya? Jangan berkata kasar. Tidak boleh menggunakan HP tanpa seizin guru. Berarti ini boleh menggunakan HP. HP dengan izin guru. Kapan ini dilaksanakannya? Oke, izinkan pas apa? Ini pas video Pak. Enggak. Jadi nanti pas kalau browsing materi-materi itu ya, silakan nanti gunakan HP. Berikutnya aktif dalam pembelajaran. Oke, ini sudah aktif ya. Aktif dalam pembelajaran. Yang berikutnya boleh keluar dengan izin guru. Nah, silakan. Kalau nanti ada yang mau ke toilet, mau ada yang dipanggil urusan dengan guru yang lain, silakan ya. Boleh izin keluar, dengan izin guru ya. Misalnya gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Masih ya, oke ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang membuang di laci. Ya. Ada laci. Sudah nggak ada laci ya. Membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya menghargai pendapat orang lain. Ini sama. Mematuhi jadwal piket yang telah disepakati. Sudah dibuat kan? Sudah. Diterapkan, jangan sampai ada yang mengingkari. Yang nggak piket saya nggak piket ya. Terus tidak membuli teman. Berarti ini harus apa nih? Bersikap apa? Bersikap baik ya, menghargai. Menghargai orang lain. Bersikap baik, nah, bersikap. Oke, ini hal-hal yang perlu kita yakini bersama. Ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari ini, nanti terus datangnya terlambat. Jangan sampai. Jadi kita harus datangnya tepat waktu, berpakaian yang rapi, berkata yang sopan, boleh menggunakan HP dengan izin guru, aktif dalam pembelajaran, boleh keluar dengan izin guru, membuang sampah pada tempatnya, menghargai pendapat orang lain, mematuhi jadwal piket yang ada, serta menghargai teman atau bersikap baik kepada teman, tidak boleh membuli. Gitu ya. Nah, kita sepakati bersama. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang ada di sini? Ya. Nilai yang ada di datang tepat waktu itu nilainya apa? Kita bisa belajar apa? Disiplin. Boleh bantu saya dituliskan? Ya. Nomor 1 tadi apa? Sikap nilainya datang tepat waktu di disiplin. Sekali aja mas, tuliskan mas. Yang nomor 2 berpakaian rapi. Kita berpakaian rapi apa? Disiplin juga, patuh gitu ya. Patuh terhadap aturan itu. Nomor 3 berkata yang sopan. Apa? Hormat. Oke, kita menghormati orang lain. Terus boleh menggunakan HP dengan izin guru.
Bisa bantu saya yang lain monggo. Silakan, Mbak. Boleh ya. Terima kasih, silakan menuliskan aja. Nanti biar kita bahas bareng-bareng banyak yang jadi. Sekarang aktif dalam pembelajaran apa? Motivasi. Nah, motivasi. Jadi harus ya, harus aktif. Terus berikutnya adalah belum boleh keluar dengan izin Bapak Ibu. Hanya mau apa? Disiplin. Ya, yang berikutnya membuang sampah pada tempatnya. Ini apa? Kira-kira? Kebersihan. Bagus, kebersihan. Kebersihan. Oke, terima kasih. Nah, lanjutkan aja. Membuang sampah pada tempatnya sudah menghargai pendapat orang lain. Berarti apa? Menghormati atau hormat tadi juga bisa ya. Menghargai, terus ini mematuhi jadwal tiket yang telah disepakati. Yang terakhir, tidak membuli teman atau menghormati teman, bersikap baik terhadap teman. Pedulian sosial. Oke, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas kita. Ini bisa kita gabungkan ya, yang sama-sama, misalnya disiplin, ini ada disiplin, ya. Berarti kita harus menerapkan disiplin. Terus ada tanggung jawab. Ini ada lagi nggak tanggung jawab. Yang sama-sama kita tanggung jawab, ada disiplin, terus ada hormat. Ini juga hormat ya, menghargai, hormat juga. Ini tanggung jawab, sama hormat, menghormati, menghargai. Terus ada lagi ya motivasi. Karena motivasi nggak ada, motivasi sendiri ya, motivasi sendiri, kebersihan dan kepedulian sosial. Inilah nilai-nilai yang harus kita terapkan nantinya selama mungkin pembelajaran di saya khususnya, ataupun juga untuk pembelajaran Bapak Ibu guru yang lain. Demikian, bisa dipahami semua? Saya berharap selain hanya paham, kita juga bisa menerapkan ke depannya. Terima kasih. Kalau ada yang disampaikan, kalau tidak ada yang disampaikan, sekali lagi terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kita semua. Saya hormati Bapak Ibu CGP, yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dengan kondisi yang sehat. Alhamdulillah kita alami, dan terima kasih sekali Bapak Ibu bisa menghadiri tugas kami untuk modul 1 karena di modul 1 ini kami mempunyai beberapa tugas yang melibatkan dan selalu bekerjasama serta kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oleh karena itu, pada hari ini nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan budaya politik yang akan dipresentasikan dari semua
JKP nanti akan menyampaikan materi. Karena itu nanti Bapak Ibu juga bisa mendengarkan dan bertanya terkait dengan hal itu, sehingga nanti terjadi komunikasi dan interaksi yang baik pada saat diseminasi budaya tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan ini, alhamdulillah bisa ikut sebagai bagian dari tugas kami, sehingga nanti bisa lebih memberi warna dan lebih memberi masukan ataupun saran terkait kegiatan yang nanti akan kami lakukan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Magelang, dan Bapak Ibu semuanya yang pastinya hari ini sangat berbahagia. Pada siang hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Kota Magelang akan memaparkan hasil diskusi dan pembelajaran yang sudah kami laksanakan di modul 1.4, yaitu terkait disiplin positif. Nah, tim kami yang pertama ada Bapak Sugeng Rusbianto, nanti akan memaparkan terkait teori kontrol. Terus nanti Bapak Surya Handayana akan menyampaikan teori dasar kebutuhan manusia. Pak Iskandar akan menyampaikan terkait segitiga restitusi. Bu Dani Kartika Hapsari akan menyampaikan keyakinan kelas, dan saya sendiri akan menyampaikan terkait disiplin positif pada umumnya. Nah, di aksi nyata modul 1.4 ini sebenarnya ada 5 poin ya. Di sini ada terkait disiplin positif itu seperti apa, yang kedua motivasi perilaku manusia itu seperti apa, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang pasti yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semua, apakah dari 5 materi ini sudah pernah didapatkan semuanya? Ada yang belum ya? Adakah yang sudah pernah mendapatkan materi segitiga restitusi? Oh iya, hanya Pak Yuni saja, yang lainnya belum? Iya, baik. Kalau begitu, hari ini akan kita kupas tuntas terkait disiplin positif dan anak turunnya ini ya. Bagaimana penerapannya di sekolah kita agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, coba sekarang kita praktik masing-masing ya. Coba ada salah satu menggenggam tangannya, coba Pak Is genggam tangannya. Oke, semuanya genggam ya. Sekarang Bu Dani, Bu Asri, Pak Udin, Pak Yuni, Pak Is, dan Pak Arif coba dibuka. Nah, ini di sampingnya ada yang masih terkepal ya. Coba gimana caranya bisa tidak membuat tangannya yang masih mengepal itu terlepas. Boleh digelitikin, boleh dicubit, boleh apapun. Atau dibuka tangannya juga boleh. Iya, atau dibuka juga boleh. Paksa juga boleh, paksa boleh. Coba. Nah, ini ya salah satu contohnya ya. Ini Pak Sugeng sudah membuka tangannya dan ya, oke. Gini ya. Baik, dari permainan cobalah buka ini, kita itu sebagai tadi yang menggenggam itu seperti muridnya. Terus kita sebagai guru tadi, mohon maaf sekali Pak Sugeng, ternyata Anda ketika ada uang, iya, langsung membuka ya. Ini tipe-tipe yang mudah terbuka, berarti ya maksudnya gampang tergoda seperti itu. Iya.
bengkak ya Pak Sugeng saat menggunakan tangan kiri. Oke. Nah, ini ya ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini, kalau dari sini ilusi guru mengontrol murid ya. Sebenarnya guru itu tidak bisa memaksa murid itu untuk menggenggam atau membuka. Asalkan di sini murid itu punya teori kontrolnya sendiri. Kalau dia mengizinkannya untuk terbuka ya dia akan membuka. Tapi ketika memang dari dirinya itu tetap dia menutup ya dia tetap dengan pendiriannya dia menutup. Jadi di sini siswa itu juga punya rasa mau membuka atau menutup kan punya teorinya kontrolnya sendiri. Sedangkan kalau gurunya juga bisa mau membuat, tadi kan caranya ada yang mau menggelitikin, mau kasih uang seperti itu, nggih. Nah, ini paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol ya. Ini bisa dilihat di sini. Sebenarnya stimulus responnya semua orang itu melihatnya hal yang sama ya. Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda seperti itu. Dan contohnya yang lain di sini. Dan yang terakhir kayak contohnya model berpikir menang kalah. Padahal ada yang model berpikir di teori kontrol itu menang. Nah di sini makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara sendiri, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sama halnya dengan kita mau berangkat terlambat atau tidak juga keputusan kita sendiri. Nah di sini guys, makna disiplin dan merdeka. Kalau disiplin itu lebih ke motivasi internal, sedangkan untuk definisi kata merdeka sendiri, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, mardika ikut jarwanya, norah mung lepasing pamreh min uga kuat kuasa mandiri priyangga. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Surya Handayana. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan meneruskan tadi yang sudah disampaikan Bu Uswa terkait dengan anak turunan dari modul 1.4. Untuk materi yang saya sampaikan, yang pertama itu tentang kebutuhan dasar manusia. Pasti Bapak Ibu sudah tahu apa itu kebutuhan dasar manusia, karena setiap manusia pada dasarnya memang mempunyai kebutuhan untuk hal itu. Yaitu kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu yang itu memang penting, pokok, pasti orientasinya pasti kebutuhan. Atau seluruh tindakan yang kita lakukan yang memiliki tujuan. Nah, itu juga bisa disebutkan sebagai kebutuhan dasar. Kemudian apa saja sih kebutuhan dasar yang ada pada manusia? Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Untuk yang pertama bertahan hidup itu pastinya kebutuhan pokok. Kalau di situ disebutkan bahwa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Seandainya ada salah satu kebutuhan bertahan hidup yang tidak tercukupi atau terpenuhi, pastinya akan berimbas kepada yang lain. Contoh, Bapak Ibu mungkin belum sarapan atau makan pagi, sehingga pada saat kerja itu pasti akan mempengaruhi pada saat Bapak Ibu ngajar di kelas. Ataupun Bapak Ibu tidak memakai seragam yang ditentukan pada saat ngajar di kelas. Harusnya menggunakan seragam ini, tetapi kok kebetulan menggunakan seragam yang lain.
Kadang-kadang itu akan mempengaruhi pada saat Bapak Ibu menyampaikan materi dan juga mendapatkan respon terhadap orang lain ataupun anak-anak. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga bisa dimunculkan atau mendapatkan respon dari rekan sejawat, bisa juga dari siswa, sehingga pada saat Bapak Ibu itu terpenuhi terkait hal ini, pasti dua-duanya akan berjalan selaras, seimbang dan sebagainya. Tetapi jika kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak terpenuhi, pastinya nanti akan berimbas, karena memang kebutuhan-kebutuhan ini memang menjadi hal yang pokok. Kemudian terkait dengan kebutuhan penguasaan, salah satunya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, harga diri pastinya dimiliki oleh setiap pribadi masing-masing, baik dari guru maupun dari siswanya. Pada saat Bapak Ibu ngajar di kelas kemudian menegur siswa karena siswa melakukan hal-hal tertentu dan siswa itu tersinggung, merasa jengkel dengan Bapak Ibu, dengan apa yang dikatakan Bapak Ibu dan sebagainya, pasti akan mempengaruhi harga diri siswa tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika ada siswa pada saat jam pembelajaran melakukan kegiatan yang tidak diinginkan Bapak Ibu, otomatis nanti juga akan mempengaruhi harga diri. Satu contoh, pada saat Bapak Ibu ngajar di kelas, kok ada anak yang berbicara sendiri, ngobrol sendiri, bahkan ada yang tidur di kelas. Otomatis itu salah satunya mengganggu harga diri baik siswa maupun Bapak Ibu guru. Dan kadang-kadang kita sampaikan, kita menegur dengan bahasa yang bisa kasar, bisa halus dan sebagainya. Nah, nanti akan peneguran terkait dengan bahasa yang bagus dan sebagainya biasanya nanti akan dikupas di dalam segitiga institusi. Kemudian terkait kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kadang-kadang pada saat kita dihadapkan dari beberapa pilihan, ini antara guru dan siswa pastinya juga harus mempunyai pilihan untuk memilih salah satu yang terbaik. Begitu juga pada saat Bapak Ibu memberikan materi, kemudian nanti akan mengadakan ulangan atau tes dan sebagainya, pastinya akan memilih materi-materi yang sudah dikuasai atau belum dengan pemahaman dan sesuai dengan yang dijabarkan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, ini yang kadang-kadang harus selalu dibudayakan. Kalau moto saya pada saat saya masuk di kelas, siswa itu harus selalu tersenyum. Manakala dia sudah senyum, bisa tertawa, pasti bahagia. Tetapi pada saat anak itu mengikuti pembelajaran, dia tertekan, takut dan sebagainya, nanti suasananya juga akan berpengaruh pada saat pembelajaran dan kondisi di kelas. Kemudian terkait dengan teori motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi ini bisa dipengaruhi oleh dari luar. Banyak hal, banyak contoh yang sangat mempengaruhi. Salah satunya pada saat Bapak Ibu memberikan motivasi yang tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh peserta didik. Kemudian motivasi eksternal ini juga bisa berupa imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu contohnya berupa pujian. Tetapi pujian-pujian yang
berikan kepada siswa yang berlebihan itu juga akan salah satu ujian yang kurang baik nantinya, karena akan tergantung, siswa itu akan tergantung kepada bapak ibu yang memberikan ujian. Satu contoh, bapak guru A selalu memberikan ujian, sedangkan bapak ibu guru B itu jarang. Pasti anak-anak akan merespon yang bapak ibu guru yang selalu memberikan ujian, karena anak itu sudah ketergantungan, salah satunya itu. Kemudian motivasi internal ini yang sangat berpengaruh besar, karena motivasi ini muncul dari diri sendiri, sehingga mau tidak mau motivasi ini akan mengandung nilai-nilai yang sangat penting sekali untuk mewujudkan perilaku manusia. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu apa kira-kira? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada saat ada permasalahan yang dilakukan dan anak, otomatis bagaimana caranya agar bisa menciptakan kondisi siswa itu bisa kembali kepada kelompoknya. Kemudian terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang-kadang pada saat kita di kelas ada siswa yang berperilaku tidak sesuai yang kita inginkan, itu kita memberikan hukuman. Hukuman itu bisa verbal ataupun yang lain, bisa fisik atau yang lain. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan hukuman itu bisa berupa psikis atau fisik itu. Sedangkan untuk konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi suatu contoh, apabila ada peraturan di kelas yang telah dilanggar oleh salah satu atau beberapa murid, itu nanti akan muncul konsekuensinya. Karena kalian melanggar, berarti konsekuensinya apa anak-anak? Begini, seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat untuk tidak nyaman, tetapi konsekuensi ini tetap bagi siswa itu tetap tidak nyaman karena dia sudah melanggar apa yang disepakati. Sedangkan sikap guru itu sebagai monitor murid. Nah, karena keterlibatan seorang guru itu tidak terlalu banyak di sana. Sedangkan untuk restitusi itu proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, dan proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Nah, ini nanti akan dibahas tuntas di materi selanjutnya. Salah satunya untuk hukuman, identitas gagal dan identitas sukses di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu di situ sudah dipaparkan terkait kalimat-kalimat yang merujuk kepada hukuman maupun konsekuensi dan restitusi. Ini juga ya, jadi contoh salah satunya dibuat oleh guru, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Jadi kadang-kadang ada bapak ibu guru yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja itu menyakitkan, menyalahkan atau mengkritik. Kemudian di konsekuensinya itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan. Jadi bapak ibu guru memperingatkan anak-anak, tolong nanti patuhi aturan atau kesepakatan di kelas dan sebagainya. Sedangkan untuk restitusi itu bapak ibu guru menguatkan dan menyebutkan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati tadi. Nah, itu dari saya. Kemudian di materi ketiga
disampaikan oleh Bapak Sugeng kepada Bapak. Masih semangat Bapak Ibu nggih? Yo, nah lalu kita sama-sama tepuk satu. Tepuk satu. Oke, tepuk dua. Tepuk tiga. Baik, kita tepuk tangan kita semua. Oke. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan posisi kontrol. Oke, restitusi. Oke, yang pertama itu adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Nah, dalam posisi 5 kontrol Bapak Ibu, bahwa kita ketika kita sebagai guru, sebagai orang tua, ataupun kita sebagai kepala sekolah, ya pasti Bapak Ibu juga bisa menyadari satu saat bahwa Bapak Ibu pernah merasakan di posisi 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, selama ini kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang posisinya di posisi yang keberapa? Ya, apakah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, Bapak Ibu nanti kita sama-sama mengupas, ya, mengupas bersama-sama terkait apa sih yang sebenarnya di posisi pemantau itu, posisi yang sebagai penghukum itu seperti apa? Apakah saya sudah atau pernah melakukan sebagai posisi penghukum kepada siswa saya, apakah sebagai pemantau atau nanti sebagai manajer. Nah, dari sekian itu kira-kira nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan kembali lagi, kemudian dan harapannya dengan adanya budaya positif ini nanti bisa merubah mindset kita, mindset Bapak Ibu guru untuk memperlakukan siswa kita, ya, memerdekakan siswa kita secara bertanggung jawab. Itu disampaikan. Jadi merdeka itu bukan artinya itu merdeka yang memerdekakan dirinya, tapi juga memerdekakan dalam arti itu untuk memaksakan dirinya. Ya, salah satunya itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama terkait dengan penghukum, ya, penghukum. Bapak Ibu, penghukum ini adalah bagian dari seorang hukum yang menggunakan bukan fisik ataupun verbal, ya, dengan ucapan-ucapan atau mungkin dengan sentilan, sentikan, ya kan, ngelentik gitu kan, itu juga bagian dari hukuman. Ya, atau mungkin dengan menunjuk pun juga, hei kamu diam, itu juga bagian dari penghukum Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan membuat memori anak itu nanti akan apa? Akan teringat sampai kapanpun itu pasti akan teringat. Ya, padahal saya juga pernah melakukan hal seperti itu kepada anak didik saya, tapi selama ini juga saya juga merefleksikan diri ternyata saya salah. Ya, sampai sekarang pun anak pun juga ketika ketemu di jalan pun juga ternyata juga masih ingat sama saya karena apa? Karena pernah dipukul dengan buku, pakai buku. Ya, memorinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga merasa bersalah, yuk maka itu kita coba sama-sama untuk bisa merefleksikan diri, mengintrospeksi diri agar hal seperti ini tidak kita lakukan kembali lagi. Ya, Bapak Ibu kembali lagi bahwa ya, jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini adalah orang-orang yang senantiasa, ya, mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi ketika anak itu di sekolah, ketika anak itu merasa dia itu tidak nyaman, tidak enak, ya, karena itu bisa jadi karena merasa dia itu merasa bersalah atau mungkin melanggar tata tertib apa yang ada di keyakinan apa yang ada di sekolah itu, artinya itu anak nanti akan apa ya, tidak nyaman, ya, tidak nyaman di sekolah. Jadi merasakan ketika di sekolah itu akan menjadikan sebuah beban. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita coba untuk apa Bapak Ibu? Kita coba untuk kita hindari. Ya, apalagi kita sebagai pendidik untuk katanya untuk posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya, ya mungkin kita bagian pernah melakukan seperti itu dan ini bagian sebuah pengalaman saja, tapi harapannya untuk kedepannya mungkin ya tidak diulang lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hasilnya adalah ya siswa merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru. Ya, jadi seolah-olah itu ketika mata pelajaran saya bahasa Inggris itu ketika nanti wah jam 3-4 pelajaran bahasa Inggris anak sudah merasa gelisah, sudah merasa takut. Ya, jadi seolah-olah itu ya itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bagaimana kita bisa menciptakan bahwa guru itu ketika di kelas itu adalah sosok guru yang dirindukan. Nah, itulah yang harus kita kita aplikasikan pada di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah.
Jadi Bapak Ibu, jadi ini ada juga bagian suatu hal yang ada sisi positifnya, ada negatifnya, tapi cenderung ke negatif Bapak Ibu ya. Posisi rasa bersalah itu seperti apa? Ya, jadi pernah mungkin suatu saat, terutama untuk yang ibu-ibu ya, paman kita, katakanlah kita paman kita bisikin teman kita dengan suara lirih atau berbisik dengan suara yang lantang, yang keras-keras, itu mungkin rasa katakanlah itu rasa percayanya itu akan berbeda. Ya, paman orang kita gosip itu, paman berbisik-bisik itu katakanlah itu orang akan percaya. Tapi paman yang gosip kok nggak bunga itu teriak-teriak itu orang nggak akan percaya Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa diaplikasikan bahwa membuat rasa bersalah itu ketika guru itu akan bersuara lebih lembut, ya, kemudian juga menasihati anak kita itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang nyaman, ya, tidak akan menggunakan kata-kata bahasa yang kasar gitu kan. Jadi anak itu nantinya akan timbul rasa apa? Ya, katakanlah itu timbul rasa bersalah. Ya, contohnya aja ketika coba seandainya nanti dibalikan orang tua kamu seperti itu, kira-kira nanti perasaan kamu seperti apa? Oh iya ya, nanti kalau orang tua saya seperti ini seperti itu, jadi nanti orang tua saya akan seperti ini. Jadi umpamanya hal seperti itu sebenarnya nanti anak itu akan merasa bersalah dengan dirinya. Ya betul, nanti suatu saat anak tidak akan tidak akan mengulangi suatu saat, tapi rasa bersalah itu pasti akan timbul atau akan muncul di dalam pikirannya. Ya, sehingga nanti akan mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Nah ini kenapa? Karena merasa bersalah terus Bapak Ibu. Ya, jadi hal seperti inilah yang membuat rasa bersalah. Ya, jadi dengan apa ya? Dengan ini Bapak Ibu, dengan ketika kita memberikan sebuah nasihat, kemudian juga kita memberikan itu tadi ya Bapak Ibu, membuat bagaimana anak itu bisa menyalahkan antara diri sendiri, ya kan, atau menyalahkan dengan orang lain, ya kan. Jadi itu akan menimbulkan Bapak Ibu, mengganggu secara akademis. Yang lanjutnya ada sebagai Bapak Ibu, teman. Nah ini, jadi sebagai teman, ya kadang mulai sekarang ini memang usia anak itu katakanlah kalau 16-17 itu secara psikologis itu posisi anak itu ada sebagai teman. Ya, kalau yang sudah mulai 18-19 itu sebagai rekan bisnis. Ya, kalau secara psikologis orang lebih seperti itu Pak. Nah, sekarang ini dengan usia anak yang sudah masuk di usia 15-16 itu adalah memposisikan itu sebagai teman. Akan seperti itu nih Bapak Ibu. Tapi ya mau Bapak Ibu, jadi ketika anak ketika mempunyai kesalahan, kemudian kita memposisikan sebagai teman. Ya, teman itu bagaimana? Nah, seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi teman yang dimaksud dia adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya. Kemudian namun akan berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, ya, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Ya, kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini yang Bapak Ibu. Jadi hal-hal katanya kita berdekatan dengan siswa, ketika kita siswa ada masalah, kemudian siswa mencoba untuk mendekati kita, ya kan, mencoba untuk bagaimana siswa itu mencari ya solusi, ya, pemecahan masalah, kemudian siswa tersebut itu katakanlah ya beranggapan bahwa guru A itu adalah guru yang menurut saya adalah guru yang paling memahami posisi saya. Nah, itu kan menganggap sebagai temannya, sebagai bestinya. Nah, itulah hal seperti ini nanti akan apa Bapak Ibu? Jadi akan menjadikan suatu hal itu nanti anak itu cenderung akan katakanlah itu istilahnya itu kedekatan cuma hanya satu orang, ya, kedekatan cuma hanya satu orang, satu arah, tapi tidak ada beberapa arah Bapak Ibu guru yang ada di sana. Ya, jadi cenderungnya itu cuma hanya satu orang. Jadi pamannya dengan ya Budani, berarti anak tersebut nanti akan dekatnya dengan Budani terus. Ya, kenapa? Karena merasa dirinya itu nyaman dengan Budani. Ya, tapi akhirnya juga nanti akan tergantungan dengan Budani. Nah, ini adalah posisi sebagai teman Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, inilah yang akan kita juga dilakukan sebagai pemantau, di mana
pemantau di sini adalah bagian kaitannya dengan peraturan ya atau konsekuensi ya. Kadang kita ketika di kelas itu kita bersama-sama kita membuat semacam tata tertib atau mungkin membuat kesepakatan kelas gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah bagian-bagian itu yang bisa dikategorikan sebagai pemantau ya. Jadi pemantau, jadi kita ngawasi ya kan, ngawasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh para siswa, kemudian apakah para siswa itu nanti melakukan hal-hal yang mungkin yang melanggar dari kesepakatan kelas yang ada, kemudian apakah konsekuensinya, dan kemudian apakah yang akan dikerjakan, yang dilakukan. Nah itu jadi terkadang itu siswa itu nanti akan melihat ya, akan melihat. Jadi semata-mata apa yang dia lakukan itu adalah melihat dari kesepakatan atau peraturan apa yang ada di kelas. Ya, sehingga dengan hal seperti ini ya terkadang Bapak Ibu guru hanya fokus ya, di sisi negatifnya guru hanya fokus terkait dengan hal-hal siswa yang apa yang dia lakukan terkait dengan pelanggaran ya, dengan pelanggaran. Nah, jadi untuk yang sebagai pemantau ya Bapak Ibu, jadi hal posisi pemantau adalah jadi berawal dari stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, jadi pemantau di sini artinya adalah guru sebagai pemegang, sebagai sebagai melihat hal-hal dari siswa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan, kemudian konsekuensinya apa. Nah itulah nanti yang biasanya dilakukan sebagai guru, sebagai posisi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir terkait dengan manajer. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau sebagai manajer itu ini adalah posisi kontrol ya, yang dimana bahwa posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya. Jadi ketika ada permasalahan itu guru dengan siswa itu berdiskusi bersama-sama, didudukkan, kemudian adanya pendekatan, kemudian diminta anak untuk apa, katakan mama untuk mencari solusi. Kira-kira ketika anak membuat kesalahan, kemudian anak diminta untuk apa? Anak diminta untuk mencari solusi. Kira-kira solusinya apa? Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan X, ya, jadi mungkin bisa jadi contohnya seperti ini. Ketika ada siswa itu sedang di kelas, kemudian karena gabut ya, tidak ada aktivitas dan kosong dan sebagainya, kemudian siswa itu membawa tipek, ya kan? Secara tidak sadar anak itu mencoret-coret, ya, tipeknya itu di meja, ya, dengan gambar, ya, gambar tokoh apa mungkin dengan tulisan-tulisan gitu kan, ya. Secara tidak sadar kemudian gurunya itu masuk ternyata. Nah setelah itu bapak ibu gurunya itu melihat. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya langkah kita itu tidak semata-mata kita harus menyalahkan siswa. Ya, kenapa kok siswa kok mencoret-coret, ya kan? Katakanlah tipek di meja itu kenapa? Harus kita konfirmasi dulu Bapak Ibu. Nah inilah hal seperti ini, kemudian anak dilakukan pendekatan, ya, kemudian kita stabilkan dulu. Rasanya kita menggunakan sertifikat restitusi, ya, kita stabilkan dulu anaknya, ya, tidak harus dengan marah-marah. Kemudian kita validasi dulu, konfirmasi dulu, benar ya. Yang terakhir adalah menyatakan keyakinan. Solusinya apa? Nah ini, kepahamannya seperti itu, nanti pertanggung jawabannya kira-kira yang akan kami lakukan apa? Nah inilah, jadi sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah inilah yang menjadikan sebuah hal posisi di mana kita sebagai manajer, ya, jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi meminta anak untuk berpikir kritis, ya, mencari solusi, ya, permasalahan yang dia buat, ya kan. Kemudian kita validasikan bahwa apa yang dia buat itu ada suatu hal yang salah. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Yuk kita bareng-bareng. Setelah itu solusinya sudah ada, kemudian komitmen. Kira-kira bisa nggak kamu melakukan hal seperti ini? Bisa. Nah, itu adalah bagian dari sebuah komitmen. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya, jadi ini hal seperti ini yang harus bisa
bisa apa namanya kita pahami bersama-sama. Jadi posisi kita sebagai guru, di mana kita senantiasa untuk memerdekakan anak ya dalam penerapan disiplin positif, budaya positif, tapi tidak serta-merta bahwa kita juga menempatkan diri sebagai guru ya. Di sini ada 5 kontrol guru yang harus kita bisa pahami, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu pernah mengalami ini semua di posisi 1 ya, posisi 2, 3, 4 atau 5, tapi memang yang idealnya Bapak Ibu. Kalau untuk Bapak Ibu kira-kira dari posisi yang ideal itu kira-kira di posisi berapa? Di posisi yang ke 5. Nah ini ketika Bapak Ibu sudah menyebutkan posisi yang 5, itu ada suatu yang idealnya memang Bapak Ibu. Jadi idealnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama Bapak Ibu kita merubah mindset kita bahwa posisi penghukum itu ada posisi yang kurang tepat ya. Kemudian yang kita sampaikan Bapak Ibu bahwa posisi manajer itu adalah bagian yang ideal. Jadi kalau manajer itu bisa katakanlah itu nantinya Bapak Ibu pernah merasakan sebagai posisi teman dan pemantau. Nah itu Bapak Ibu. Jadi posisi manajer itu bisa menjadikan kita dalam posisi sebagai teman, bisa sebagai pemantau, tapi bukan dalam posisi yang pertama. Dan itulah Pak Bro, jadi mohon kita sama-sama untuk merubah mindset ya yang ada di sini sebagai posisi kontrol kita. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang terkait dengan motivasi eksternal intrinsik itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau yang menyatakannya eksternal berarti itu terdiri dari luar. Luar. Jadi untuk motivasi yang intrinsik itu adalah motivasi yang berawal dari muncul dari diri kita sendiri. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa menjadikan kita bahwa hal-hal yang perlu kita pahami bagaimana dengan ya, jadi sebagai penghukum ya, guru berbuat ya, sebagai untuk penghukum itu guru pasti akan menghadir, tunjuk-tunjuk nih kan ya. Dan kalau merasa bersalah itu menggunakan ceramah, sebagai teman alasan-alasan, menghitung, mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini yang katakanlah bahwa identitas yang gagal itu ada identitas dalam posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Identitas yang menyatakan identitas untuk menyatakan keberhasilan adalah posisi yang sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah bagian contoh ya ungkapan-ungkapan ya, ucapan-ucapan yang bisa muncul di sebagai 5 posisi kontrol yang ada. Itu Bapak Ibu, saya kira demikian. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa diberi kelancaran, kemudahan dalam mendidik putra-putri kita, bahwa sebenarnya bahwa putra-putri kita itu adalah suatu hal yang orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang penuh potensi pada potensinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengembangkan diri mereka menjadikan suatu hal, menjadikan manusia yang bebas, merdeka dan bahagia. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kemudian dilanjut oleh Ibu dan Ibu kami persilakan. Izin Pak Sugeng, Pak Surya dan Bapak Ibu guru yang lain, izin menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Untuk biar tidak bosan minta tolong, nanti ada tepuk wow gitu. Jadi nanti tepuk 1 kali, saninya saya nanti mengajari dikasih apa, kasih W, kasih O, kasih W, wow, terus tepuk 2 kali, keren. Yang lagi Bapak Ibu. Yuk. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W, dikasih wow, keren. Malu. Nah, Bapak Ibu sekarang mau menyampaikan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu
sampun mengetahui keyakinan kelas itu apa dan perbedaan dengan peraturan kelas? Belum. Kira-kira di kelas sampun sudah diterapkan? Baru kontrak belajar. Saya minta tolong dengan Pak Fahrudin, kira-kira apa kira-kira peraturan kelas itu apa Pak menurut Bapak itu? Peraturan kelas itu ya ketika kita dalam pembelajaran, salah satunya dengan mengadakan kontrak belajar itu secara pribadi di antara Bapak Ibu guru dengan muridnya. Tapi ada dua lagi yang tadi, yang pertama, yang kedua adalah yaitu peraturan berkaitan dengan tata tertib sekolah atau ketika di ruang lingkungan kelas berkaitan dengan sekolah. Jadi ada satu dengan Bapak Ibu guru, yang kedua adalah dengan sekolah. Menurut saya itu. Terima kasih Pak Fahrudin. Tadi dari sisi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Kira-kira Bu Rini apa Bu Asri? Bu Asri, kira-kira keyakinan kelas menurut ibu itu apa? Peraturan kelas menikah apa Bu? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu hal-hal yang dilakukan dalam kelas. Kita sudah memiliki keyakinan tersebut dan kita yakin terhadap anak-anak juga memiliki keyakinan terhadap kita. Sedangkan peraturan itu hal-hal yang dibuat. Ya, jadi dan kalau peraturan itu biasanya mengandung unsur sanksi. Kalau keyakinan itu tidak. Kalau keyakinan itu misalnya dari hati nuraninya masing-masing. Terima kasih Bu Asri. Nah, kalau menurut kelompok kami, kalau keyakinan kelas itu bisa dijadikan kesepakatan nih. Kalau peraturan itu bersifat real dan sudah terjadi dan itu bersifat paham. Nah, kita nanti belajar tentang keyakinan kelas. Seandainya kan Bapak Ibu, biasanya keyakinan kelas itu seperti kesepakatan di awal sebelum ada pembelajaran dilakukan. Kira-kira Bapak atau Ibu yang sudah pernah dilakukan di kelas seperti apa saja kesepakatannya? Kira-kira Pak Yusuf bisa dicontohkan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas yang sudah kita terapkan, satu itu adalah di kelas ketika masuk atau keluar itu ada aturannya. Yang kedua adalah tata cara ketika berkomunikasi di kelas. Kemudian kita menerapkan tentang HP. Ketika tidak dianjurkan menggunakan HP, tapi disarankan untuk bisa disimpan. Kemudian di kelas kita menganjurkan bisa menjaga komunikasi dengan temannya secara baik, artinya tidak akan bullying. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, tentang kesepakatan kelas tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, diantaranya anak tidak boleh menggunakan HP apabila tidak diberikan izin. Kata nih Pak. Terus datang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolahan. Nah, itu sudah kesepakatan. Kemudian kalau kita sudah menyepakati bersama, berarti kan ada kontrak, kesepakatan itu. Biar anak itu tidak merasa karena kita di lingkungan SMK, biasanya anak itu perasaannya lebih mengenal. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, yang tidak
menggurui anak seolah-olah, karena anak tuh kadang bapak kok kayak gitu ya, ibu kok kayak gitu ya nadanya. Nah, biar anak itu tidak merasa terhakimi atau merasa digurui, kita bisa dijadikan menjadi teman. Nah, itu ada kalimat-kalimat positif, Bu. Kalimat positifnya bisa kita melakukan dengan kalimat-kalimat tidak menggunakan kata tidak ataupun jangan. Nah, karena apa? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak di sini daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang sudah dicontohkan Pak Yusuf tadi. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita membuat kesepakatan tidak terlalu bertele-tele. Jadi anak itu mudah memahami dan selalu mengena setiap ketika nanti kita masuk ke kelasnya. Dan bisa juga nanti anak itu kalau kita sudah memberi kesepakatan kelas, kadang anak mempunyai perasaan nanti ada pelajarannya Pak Yusuf, ada pelajarannya Bu Rini. Jadi merasa dirindukan seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi memberikan anak itu bisa memberikan pendapatnya, tidak hanya dari Bapak Ibu guru yang memberikan pendapatnya atau argumennya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian di sini ada kalimat budaya positif. Contohnya tadi tidak boleh menggunakan HP, bisa dengan kata-kata yang positif. Menggunakan HP bila diberikan izin Bapak Ibu guru. Terus tidak boleh keluar masuk di kelas, bisa diganti dengan kalimat yang positif menjadi boleh keluar masuk dengan izin Bapak Ibu guru. Kira-kira apa lagi ya Bapak Ibu? Contohnya Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Jika diubah menjadi kalimat positif, Mengumpulkan tugas tepat waktu. mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, seperti itu guys contohnya. Nah, ini dicontohkan dengan keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, di sini sudah ada fasenya. Keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif. Ada kalau di kelas 1 baru tahap belajar. Nah, keyakinan untuk kelas 7 atau di SMK mempunyai yang rasa hormat, diajak kerjasama dan diterima dan punya rasa dimiliki. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang saya paparkan. Ada salah katanya saya mohon maaf. Kemudian mau dilanjutkan dengan Pak Iskandar. Mohon maaf. Saya ulang ya Bapak Ibu. Siapa? Oke, saya ulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia sampai jam sekarang ya sudah. Nah, saya melanjutkan materi-materi yang sudah ada, yaitu mengenai segitiga restitusi. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sugeng ya mengenai segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Nah, ini ya. Jadi
segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena restitusi sendiri kan tadi proses menciptakan agar murid itu mengatasi kesalahannya, tapi dengan kesadaran diri ya, dengan kesadaran diri. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensi yang harus dijalankan, tapi timbul dari dirinya sendiri, dari motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya sendiri. Lah langkahnya itu yang biasa kita gunakan salah satunya adalah segitiga restitusi. Jadi misalnya ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, misalnya tidak datang tepat waktu ataupun berisik di kelas, ramai, gangguin temennya. Nah itu kan tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dijalankan bareng-bareng di kelas tersebut. Nah langkahnya kita tidak boleh langsung jadi penghukum ya. Jadi tadi kita ada posisi kontrol, ada penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Jadi yang paling baik adalah di tahap manajer. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Ada tahapannya. Yang tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa tersebut kita tidak boleh menjudge langsung ya, langsung. Kamu kok berisik, kamu kok datang terlambat, kita nggak boleh. Jadi kita harus stabilkan dulu emosinya. Jadi biar dia itu merasa nyaman dulu. Karena bisa jadi gini, siswa tersebut itu sebenarnya tahu, cuma ngeyel gitu ya, Dia tidak merasa salah, ya dia salah, tapi dia tidak merasa salah. Makanya kita stabilkan dulu emosinya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, kita memang menyadarkan murid tersebut bahwa salah itu ya tidak apa-apa. Atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, biasanya kalau anak sudah ngomongi seperti itu, kita bicara seperti itu, jadi dia tidak merasa tinggi gitu ya. Jadi ternyata salah itu nggak apa-apa. Nah, kalau emosinya sudah stabil, langkah berikutnya adalah dengan memfasilitasi tindakan yang salah. Kita bisa bertanya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya dia berisik atau datang terlambat, mesti dia punya alasan-alasan tersebut. Ya, kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya berisik karena apa? Dia mungkin kurang perhatian. Ya. Jadi kita gali dulu, kita tanya dulu, kita validasi dulu. Tindakan yang salah itu mesti ada alasannya. Alasannya apa? Kita kalau dia sudah tersadar, oh ya nggak apa-apa, emosinya sudah stabil, kita sudah tanya bagaimana, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Karena kan kita sudah tahu, kita sudah di kesepakatan kelas yang menimbulkan atau yang memunculkan keyakinan kelas. Di sana sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Nah, jadi kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu teman yang lain, ataupun tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu tadi ya, yang positif. Jadi kalau sudah ditanyakan, kita bisa menanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau si siswa tersebut sudah berhasil luluh, sudah menyadari kesalahannya, oh iya, sudah mengungkapkan alasannya kenapa, terus keyakinan apa yang dia langgar, nah komitmen apa yang akan dia lakukan. Kalau anak itu sudah sampai di situ, ya, sudah tahu, paham sampai di situ, itu artinya dia sudah muncul dari dirinya. Tapi kalau di awal dia sudah ngeyel dulu, itu ya, tahap yang pertama harus kita stabilkan dulu. Kita nggak bisa langsung ke langkah selanjutnya, kita nggak bisa. Kalau si anak kita panggil ternyata masih ngeyel, ya mungkin di lain waktu. Waktunya, timingnya belum tepat. Jadi langkah pertama belum berhasil. Jadi ini tahapan-tahapan ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini menstabilkan identitas tadi sudah tak sampaikan. Bisa juga kita bertanya ini ya, berbuat salah itu wajar, atau mengungkapkan pernyataan tidak ada manusia yang sempurna.
itu untuk menstabilkan sebenarnya, biar dia tidak ngeyel intinya itu ya. Nah, yang kedua tadi memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan mesti punya alasan apa ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hanya sekedar berisik. Nah, jadi dia oh iya ya. Jadi dia sadar ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau sudah benar-benar stabil, sudah tahu kesalahannya, nah ini keyakinan apa yang di kelas kita yang dilanggar, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Kalau itu sudah muncul, artinya itu sudah berhasil. Tapi itu tidak serta-merta Bapak Ibu. Jadi ini perlu sekali kesabaran dari diri kita ya sebagai guru. Kesimpulannya dari awal sampai akhir tadi, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi salah itu bukan aib Bapak Ibu. Intinya proses pembelajaran itu mesti ada kesalahan. Jadi itu yang perlu kita tanamkan ke diri kita, biar kita tidak jadi penghukum, kita tidak jadi pembuat orang merasa bersalah ya. Jadi dari awal sampai akhir bisa kita kasih bagan seperti ini, disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita sudah menanamkan kepada siswa, diri kita juga sudah sadar, nah, sikap kontrol ada pada diri masing-masing. Teori kontrol dari William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, tadi ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi dari luar. Motivasi dari dalam itu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dunia ini ya, serta membuat keyakinan kelas ya. Untuk model berpikir menang-menang. Jadi kalau masih menang kalah, itu artinya yang kalah mesti tidak terima gitu ya. Jadi kalau sudah merasa kita kasih win-win solution, sudah sama-sama menang, artinya enak. Nanti ke berikutnya enak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dalam melakukan atau menggali permasalahan yang ada kepada siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi setiap individu kita mesti berbeda. Kebutuhan kita pun berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan diterima, kesenangan, serta kebebasan. Jadi dengan mempelajari dari awal sampai akhir, dari disiplin positif, kebutuhan manusia seperti apa, posisi kontrol seperti apa, cara mengatasi masalah yang ada di siswa seperti apa sesuai dengan keyakinan kelas, sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga ini bisa memberi tambahan ilmu bagi kita sehingga kita bisa menerapkan ke depannya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar yang telah mempresentasikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi di diseminasi kegiatan ini. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu bisa dibalas dengan pahala yang lebih. Karena itu pertemuan kali ini kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai.
kasih. Refleksi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, fakta atau peristiwa. Pembuatan keyakinan kelas dilakukan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 pada kelas 10 Desain Pemodelan Informasi Bangunan dengan jumlah siswa 36 di ruang kelas. Sedangkan diseminasi disiplin positif kepada rekan sejawat dilakukan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 di ruang Reptaloka SMK Negeri 1 Magelang dengan jumlah peserta 11 orang. Yang kedua, feelings atau perasaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini menjadi bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif di SMK Negeri 1 Magelang. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya menjadi tahu akan pentingnya budaya positif di sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang keempat, future atau penerapannya. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, serta selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.